Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk berdamai dengan sesama kami. Untuk tidak punya dendam dan kecewa kepada sesama kami. Entah itu orang tua, entah itu teman, entah itu siapapun juga. Perdamaian dengan sesama menjadi syarat ketika kita menghadap Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk bisa mengampuni, memaafkan siapapun juga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, kalau Anda perhatikan dalam bacaan minggu ini diambil dari Injil Matius bab 5 sampai dengan bab 7 yang merupakan ringkasan dari seluruh ajaran Yesus, khotbah di bukit. Dan hari ini Yesus meminta kepada kita kalau kita menghadap Bapa, kita harus lebih dulu berdamai dengan sesama kita. Syarat relasi kita dengan sesama merupakan suatu keharusan ketika kita menghadap Tuhan. Mengapa demikian? Karena kekecewaan, kemarahan, kebencian, ketakutan yang disebabkan oleh relasi yang tidak baik dengan orang lain, itu membuat kita terhalang untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan. Maka kita diminta sebelum kita pergi mempersembahkan diri kepada Tuhan, berdamailah dengan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada Anda, atau membuat kecewa dalam diri Anda, atau membuat sakit hati. Ya, karena di dalam sesama kita adalah Tuhan juga. Tuhan juga hadir dalam sesama kita. Maka ketika kita membenci sesama kita, sama saja dalam membenci Tuhan. Nah, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan tetapi kita membenci orang yang berada di depan kita? Itulah saudaraku terkasih, kenapa Yesus dengan tegas, dengan radikal, kebersatuan kita dengan Allah hampir tidak mungkin kalau kita tidak bersatu dengan sesama. Semoga kita memahami kehadiran Tuhan dalam diri orang lain, dalam diri sesama, menjadi tanggung jawab kita untuk mengasihi mereka, untuk mengampuni mereka, sebesar apapun, sesulit apapun. Dan sekali lagi menjadi penghalang dalam rahmat yang Tuhan berikan. Hari ini dalam bacaan pertama kita mendengar satu yang Elia yang mendapat karunia Tuhan berupa hujan, ya, rahmat, hujan rahmat. Karena 3,5 tahun Elia mengatakan kepada Raja Ahab bahwa akan ada kekeringan, tidak akan ada hujan. Anda bayangkan 3,5 tahun. Tidak ada hujan berarti kelaparan, kemiskinan, kematian, begitu banyak orang. Dan itu menjadi suatu tanda bagi Raja Ahab yang telah memalingkan wajahnya dari Yahweh dan menyembah Dewa Baal. Maka ketika Elia mengatakan kepada Ahab supaya dia makan dan minum, pulang, dan Elia pergi ke atas gunung dan berdoa di sana dengan doa berlutut seperti saudara kita umat Islam, ya, dua kaki dilentangkan di bawah bagian pantat kita, dan dia minta kepada bujangnya untuk melihat apakah ada awan dari lautan sungai, dari atas lautan. Bujangnya mengatakan tidak ada dan tidak ada, sampai 7 kali diminta oleh Elia, ya. Dan akhirnya kemudian bujangnya mengatakan, oh, ada gumpalan awan di atas lautan. Karena Gunung Karmel adalah gunung yang mengarah ke Laut Mediterania, suatu yang sangat indah pemandangan ke laut itu.
dan turunlah hujan. Ya, turunlah hujan. Saudara, kalau kita melihat konteks dari pengalaman Elia, ini pengalaman di mana kekeringan 3,5 tahun. Lalu mereka mendapat hujan berkat doa Elia. Apa ini artinya maknanya bagi kita? Hidup kita juga penuh dengan kekeringan. Hidup kita penuh dengan kesulitan-kesulitan. Hidup kita penuh dengan seperti tidak ada rahmat, tidak ada konsolasi, tidak ada penghiburan dalam hidup kita. Bukan hanya 3 tahun, bahkan bertahun-tahun kita merasa bahwa Tuhan tidak dekat dengan kita. Dan Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita. Dan itu sungguh kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Elia menunjukkan kepada kita ada suatu bentuk ketabahan, ketekunan. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya sampai 7 kali. 7 angka kesempurnaan. Ketika kita sujud menyembah Tuhan, ketika kita menangis, ya, berdoa bersujud kepada Tuhan, dan Tuhan sampai Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Seperti seorang yang dalam perumpamaan Yesus yang minta kepada hakim, dia terus menggedor rumah pintu hakim itu sampai hakim itu mengabulkan permintaan dari si janda yang minta keadilan. Saudara, doa kita tidak pernah boleh putus asa. Kita tahu Santa Monica, 30 tahun dia mohon kepada Tuhan untuk pertobatan anaknya Agustinus dan suaminya juga. Kenapa ada yang panjang, ada yang pendek? Yang pendek misalnya Santa Teresa dari Lisieux, ya, dan banyak orang lain. Lama atau pendeknya bukan urusan kita. Dan banyak orang mengeluh kepada saya dan kepada kita, sampai kapan Romo? Pengalaman peristiwa salib penderitaan ini harus saya alami. Ya. Saya tidak pernah bisa menjawab sampai berapa lama. Tetapi mau dikatakan bahwa Tuhan selalu ingin membimbing, menuntun, ya, membuka mata kita, membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang dewasa. Menjadi pribadi yang terbuka dan menjadi penuh iman, penuh keyakinan. Tuhan itu bekerja kalau ada iman. Kita perhatikan dalam banyak hal. Ya. Jadi iman itu menjadi salah satu syarat penting dari terkabulnya permohonan kita. Iman tidak berarti kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan semua permintaan kita. Tetapi percaya dan yakin bahwa Tuhan yang adalah Bapa tak akan memberikan ular ketika kita minta telur. Tidak akan memberikan kepahitan ketika kita minta roti. Ya. Maka saudaraku, itulah iman, berarti suatu sikap penyerahan, let it be. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka mungkin, saya katakan sekali lagi, maka mungkin bahwa hidup kita menderita karena mungkin kita tidak belajar untuk menjadi rendah hati. Tidak belajar untuk sujud. Ya, tidak belajar untuk menyembah, bukan hanya sekali, berkali-kali. Terus saya telah berdoa, tetapi doa kita apakah doa penyerahan? Apakah doa kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita minta? Mungkin juga iya, mungkin juga tidak. Kita belajar untuk berfokus kepada Tuhan dan bukan berfokus pada diriku sendiri. Ya, semoga dari pengalaman Nabi Elia yang bersujud, berlutut, menyembah sampai 7 kali. Sehingga hujan rahmat mengalir dalam hidup kita dan hidup Anda dan hidup keluarga kita. Apa yang menjadi syarat kita, dan mungkin juga Tuhan mengizinkan, membiarkan itu terjadi selama bertahun-tahun supaya kita dibentuk oleh Tuhan lewat peristiwa-peristiwa sedih, yang peristiwa-peristiwa salib dalam hidup kita. Mungkin juga begitu. Mungkin kita juga orang yang keras kepala, ya, tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Kita ingin orang lain bertobat, tapi kita sendiri tidak bertobat. Ada seorang yang mengatakan kepada saya, ketika dia dalam tanda petik berkonflik dengan anak putrinya dan menantunya, bertahun-tahun, ya, mereka mengalami kesulitan dalam relasi satu sama lain. Tapi ketika kemudian si ibu itu mulai menyadari bahwa dia yang harus berubah. Ya, bukan istri, bukan menantu, bukan anaknya, tetapi dia yang harus berubah. Jadi kita bisa melihat bagaimana pergaulan orang tua dengan anak.
Bukan anak yang berubah mengerti ibunya atau bapaknya, tapi kita yang dalam iman, dalam doa, hidup berubah. Saya ingat akan suatu perkataan seseorang, kita bisa mengubah orang lain ketika kita bersahabat dengan orang itu. Suatu yang menarik, bagus sekali menurut saya. Persahabatan menjadi baik, relasi dengan orang itu menjadi baik, dan nanti lama-lama orang itu akan mendengarkan, akan berubah. Ketika kita berubah, orang itu akan melihat perubahan dalam diri kita, dan dia juga akan berubah. Mengerti, memahami satu sama lain. Semoga saudaraku terkasih, hari ini kita harus berdamai dengan orang lain, harus bersahabat dengan siapapun. Meski tidak mudah, saya tahu dan saya mengerti, terutama di sekitar kita, di lingkungan kita, untuk bersahabat. Dan dengan demikian persahabatan kita dengan manusia membuat Tuhan membuka hatinya, karena kita terbuka kepada Dia dan kita dibentuk, diubah lewat peristiwa-peristiwa yang seringkali tidak dikabulkan Tuhan supaya kita berubah. Iman kita tumbuh, kasih kita semakin besar, dan harapan kita semakin kuat. Semoga Anda dan saya dan kita semua menyadari karunia lewat peristiwa-peristiwa yang kita hadapi ini. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.